Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Berpikiran negatif. Kenapa, tanya Daddy? Lembut Franz mengecup gading istrinya yang masih berwajah sadu itu beratap sedih. Sayang, Daddy barusan dari kantor, ambil berkas yang ketinggalan. Daddy belum pergi, gak ada Daddy tinggalin Ara, kata Franz dengan hangat. Sekarang paham apa yang difikirkan oleh Ara. Tapi kali ini bukan masalah istri Franz sudah dewasa atau belum. Tapi semua orang kalau di posisi Ara akan tetap berpikiran hal yang sama. Apalagi Franz meninggalkannya saat sedang tidur. Daddy tadi buru-buru, jadi lupa pesan sama pengawal kalau Daddy pergi ke kantor. Jelas Franz langsung tak ingin Ara berpikir berlebihan. Ara panggil Franz karena istrinya itu hanya diam sedari tadi, tidak bertanya ataupun menjawab. Franz bahkan tidak menolak ataupun menerima perlakuan Franz, dia hanya diam dengan wajah sendunya. Franz meminum kopi yang baru saja diantar pelayan dengan hati-hati, agar gelas penuh yang berisi kopi hangat itu tidak tumpah pada Ara yang duduk di pangkuannya. Ara hanya menatap wajah tampan pria dewasa itu dengan sendu, serta sedih, bahkan tak ada kata yang ingin Ara ucapkan saat ini. Franz selalu bisa memahami, bahkan peka akan apa yang Ara rasakan. Tapi kenapa Ara tidak bisa mengerti Franz, serta selalu berpikiran berlebihan? Emang pria dewasa seperti Daddy gak cocok sama Ara yang masih kecil. Daddy harusnya dapat yang lebih baik dan bisa mengerti Daddy. Ucap Ara tiba-tiba membuat Franz berubah ekspresi seketika. Daddy udah bilang ya, Daddy gak suka Ara bandingin diri Ara sama wanita lain. Bantah Franz marah. Mendengar ucapan tiba-tiba, istri kecilnya yang sudah pasti berpikiran negatif lagi. Tapi Ara memang gak pantas. Ara selalu aja berpikiran berlebihan. Bahkan Ara selalu, ucapnya. Ara dipotong Franz. Cukup Daddy bilang. Ara itu istri yang sempurna di mata Daddy, tegas Franz. Dan kalau Ara merasa Daddy lebih bisa mengerti dan paham perasaan Ara dibandingkan Ara pada Daddy, itu wajar. Karena umur kita beda jauh. Daddy sedikit dewasa dibandingkan Ara, makanya Daddy lebih cepat mengerti dari Ara, jelas Franz. Dan jangan sampai kedewasaan Daddy justru membuat Ara insecure, ucap Franz spontan. Tapi Ara cuma pengen Daddy dapetin yang lebih baik, serta bisa mengerti Daddy, bukan seperti Ara yang selalu berpikiran berlebihan. Kata Ara merasa sikap dan pemikirannya begitu menyusahkan Franz. Ara juga tidak tahu kenapa sifat itu ada dalam dirinya. Stop, Daddy gak mau dengar kamu ngomong gitu lagi, tegas Franz tak mau dibantah. Ayo, pergi, ajak Franz mendudukkan Ara di sebelahnya. Ara pakai baju ini aja, Daddy, tanya Ara berdiri menatap baju rumahannya, belum lagi sandal Hello Kitty pink yang dipakainya. Lah, emang apa salahnya? Ini kan juga sudah malam, jawab Franz santai, lalu menggenggam tangan Ara berjalan keluar saat pengawalnya sudah menyiapkan segala kebutuhan mereka untuk di mobil. Tapi langkah Ara terhenti. Kamu dandan buat suami kamu kan? Dan di mata Daddy kamu udah cantik, kata Franz mengecup kering Ara dan masuk ke mobil. Ara udah kayak pembantu Daddy, rengek Ara saat menatap penampilan Franz yang cool serta karismatik, memakai kemeja navy sedangkan Ara hanya memakai baju rumahan saja. Franz menarik pelan istrinya itu agar masuk dan duduk di sebelahnya. Ara nggak mau ikut kalau kayak gini. Sebal Ara saat mobil sudah berjalan menuju bandara. Astaga sayang, seharusnya Daddy yang insecure karena usia kita beda jauh lah, ini malah kamu. Senyum lebar Franz tak habis pikir dengan istrinya itu.
Baju Ara jelek, kata Ara tak mood. Ya udah, kita beli ya, kata Franz meminta pengawalnya berhenti di salah satu butik di pusat kota. Ara dengan ceria berlari ke dalam butik itu diikuti Franz yang tersenyum lebar melihat wanitanya begitu bahagia. Udah kan, sekarang kita ke bandara nanti telat, kata Franz meminta pengawalnya melanjutkan perjalanan karena masih sekitar 1 jam lagi baru sampai. Sayang, sekitar 3 hari lagi Dedi bakalan kunjungan bisnis ke Singapura, kata Franz yang duduk santai sambil mengelus lengan Ara yang duduk di sampingnya. Berapa hari Dedi? Tanya Ara pelan menatap Franz sendu. Nggak lama, sekitar 2-3 hari. Jawab Franz mengecup pipi Ara yang mendongak menatapnya. Kamu nggak apa-apa kan kalau Dedi tinggal? Tanya Franz menunduk dengan lembut pada Ara. Nggak apa-apa kok, kata Ara setelah beberapa lama. Nggak apa-apa, kok suaranya kecil gitu? Goda Franz mengangkat sebelah alisnya. Ara cuma nggak biasa Dedi tinggal aja. Tapi nggak apa-apa kok, kata Ara memilih jujur pada Franz. Dedi nggak bisa pergi bawa Ara, karena selain Ara kuliah, lingkup bisnis juga sangat rawan bagi Ara, kata Franz memberi pengertian yang diangguki Ara. Ara ngerti kok Dedi, jawab Ara dengan tenang mencoba mengerti akan posisi Franz. Tapi kan Dedi akan ulang tahun dalam waktu seminggu ini, Ara bolehkan rayain ulang tahun Dedi? Tanya Ara. Bagi Dedi, setiap ulang tahun itu selama ini tak perlu harus dirayakan. Yang penting adalah kebahagiaan di dalamnya bersama orang-orang yang Dedi sayang, kata Franz. Jadi selama ini ulang tahun Dedi nggak pernah dirayain? Tanya Ara. Ya karena Dedi emang nggak pengen. Biasanya Dedi cuma rayain sama orang tua dan teman-teman Dedi, kata Franz. Tahun ini kan beda. Udah ada Ara jadi harus dengan cerita yang berbeda juga. Ara mau rayain ulang tahun pokoknya dan Dedi harus mau, kata Ara memaksa di akhir kalimatnya. Kok kamu maksa? Tawa Franz. Mau ya, bujuk Ara. Kan Dedi 3 hari sebelum ulang tahun mau pergi ke Singapura dan Ara tinggal sendiri. Anggap aja Dedi mau rayain ulang tahun itu menghibur Ara, kata Ara. Kalau Ara sibuk siapin pesta buat Dedi, jadi Ara nggak sedih sama kesepian deh, kata Franz terus membujuk Franz. Iya deh, nanti selama Dedi pergi Ara bisa berdiskusi dengan Ray. Ara bisa minta apapun yang Ara butuhkan pada Ray, kata Franz hangat. Mommy, Mama, Ara langsung memeluk kedua ibunya dengan senang karena ternyata begitu mereka sampai orang tua mereka sudah menunggu di lobi. Aman Franz? Tanya Dedi dan Papa dengan kompak begitu Franz memeluk mereka. Apa sih Dad, Pa? Kata Franz malu saat kedua pria parubaya itu terus menggodanya. Kalian sama anak masih aja gitu, kata Mama geleng kepala dengan kedua pria itu. Ya semenjak mereka bersama-sama di luar negeri mereka menjadi jauh lebih akrab. Franz, Mama menang tender, teriak histeris Mama Franz memeluk putra semata wayangnya itu.
Hadeh, kami juga menang tender. Nggak usah sombong, kata Dedi meledek Mama Franz. Wah, beneran hebat semua. Kagum Ara. Ya, dan kami mau kalian berdua jadi model di acara fashion show mewakili perusahaan kita. Sekaligus brand ambasador dari peluncuran produk set perhiasan sekaligus fashion gabungan dari perusahaan Maharani Alfred, jelas Mommy dengan senang. Ya ampun Ma, Mom, kalian kan bisa pakai model go internasional, kenapa harus Franz dan Ara? Keluh Franz karena dia sangat tak mau tampil di acara begituan. Kenapa? Dedi nggak mau ya pasangan sama Ara jadi model? Dedi malu ya, ucap Ara lirih. Padahal tadi dia sudah senang membayangkan berjalan di atas panggung dan disaksikan banyak orang, pasti seru serta menguji mental. Bukan gitu sayang. Dedi nggak suka tampil di acara begituan dan Dedi tidak ada bakat, kata Franz. Ini Franz banyak alasan Mah, kata Papa dengan sengaja. Kamu tega ya Franz. Padahal Ara udah berharap banget, kata Dedi semakin memanasi. Sebenarnya bukan tanpa alasan mereka memilih Franz dan Ara menjadi model kali ini. Karena mereka berdua adalah pewaris tunggal tahta dari ibu mereka, jadi akan sangat menawan dan menarik perhatian banyak orang jika mereka yang tampil. Papa dan Dedi memang menjalankan perusahaan properti. Tapi istri mereka adalah wanita hebat yang merintis karir lewat hobi mereka, yaitu bidang fashion dan perhiasan yang berkembang begitu pesat bahkan mendunia. Dukungan dari suami mereka lah yang membuat mereka sampai pada titik kesuksesan yang begitu diimpikan. Emang Ara mau ikut? Tanya Franz yang langsung dibalas gelengan oleh Ara, lalu gadis kecil itu mengalihkan pandangannya dari Franz membuat perasaan Franz tersayat. Padahal tadi Franz sempat melihat senyum penuh harap di wajah Ara. Ara, nggak begitu maksud Dedi, jangan pikir macam-macam, kata Franz merangkul istrinya itu. Berarti kamu harus ikut dan buktikan ya nggak Ra, kata Mama yang kembali merangkul Ara dari pelukan Franz. Ara Dedi bukan malu, tapi Dedi nggak suka tampil di acara begitu. Lagian Dedi nggak ada bakat, kata Franz mengulangi pernyataan yang sama. Ya udah kalau Dedi nggak mau, kata Ara tersenyum menatap Franz santai. Tapi Ara tetap pengen ikut Mom. Mommy bisa cariin pasangan buat Ara aja kalau Dedi nggak mau, kata Ara dengan polos karena dia memang pengen ikut acara fashion show. Ara ingin mencoba hal baru. Siap Ra, kata Papa yang paling setuju. Enak aja, nggak ada ya. Enak aja kamu mau dipasangin sama pria lain, terus kamu jalan sambil digandeng dia gitu. Tak setuju Franz dengan begitu terang-terangan. Nggak rela ya, Dedi, tegas Franz dengan wajah datarnya. Ya makanya kalau nggak rela, ikut dong, bukan banyak bacot. Udahlah, ayo pulang, ajak Mama santai, lalu mereka menuju mobil. Papa, Dedi, pulang ke rumah kita ya, pinta Ara menatap kedua ayahnya itu hangat. Oke sayang, jawab mereka, lalu mereka berempat masuk ke mobil dan Ara berdua dengan Franz serta pengawal. Dedi nggak rela pokoknya, tegas Franz emosi terus saja mengomel saat membayangkan Ara berjalan bersama pria lain. Ya kalau nggak mau, ya Dedi jadi pasangan Ara nggak ribet kok, kata Ara santai.
Daddy nggak ada bakat, alasan Franz. Ya udah Ara tampil sama yang ada bakatnya aja, cibir Ara pada Franz bodoh amat. Tuh jahilnya keluar. Sayang, Franz dengan lesu memeluk dan bersandar manja pada dada Ara yang duduk di sebelahnya dengan cemberut. Daddy, Ara tertawa sambil mengelus-ngelus kepala Franz yang bersandar pada dadanya itu dengan gemas. Pokoknya kamu nggak boleh ikut, kata Franz bersikeras. Ara mau ikut pokoknya, tegas Ara. Ara, Daddy nggak rela pokoknya lihat kamu sama yang lain, kata Franz cemburu tangannya membelit perut Ara semakin erat dan bersandar nyaman di dada kenyal Ara. Ya, makanya jadi pasangan Ara di acara fashion show, Ara pengen coba hal baru, kata Ara menatap wajah Franz yang mendongak menatapnya itu. Nggak mau, Daddy nggak pede, kata Franz. Mungkin di acara apapun Franz tetap pede dengan penampilannya. Tapi tidak untuk menjadi model. Franz sangat tidak berbakat, apalagi dari untuk berekspresi. Franz sangat kaku dan dingin. Daddy harus mau, demi Ara, kata Ara tersenyum lalu mengecup kening Franz yang bersandar di dadanya itu. Ara, kata Franz manja bahkan terdengar seperti rengekan. Daddy, Ara tertawa geli melihat Franz yang tiba-tiba bertingkah manja itu. Ara lupa ingatan jadi dia tak ingat persis seperti apa kepribadian suaminya, tapi kata orang-orang Franz adalah seseorang yang dingin serta datar. Tapi saat dia berubah manja terlihat sangat menggelikan. Franz baru sadar akan sikapnya saat dia melihat pengawal yang menyetir mobil dari kaca depan mobil yang terlihat geli serta merinding menatapnya. Franz memejamkan mata membayangkan betapa anehnya sikapnya barusan, bahkan dia sendiri merasa geli. Kenapa dia jadi berubah manja sekali pada Ara? Daddy kok jadi manja sih? Heran Ara dengan sikap Franz. Nggak tahu, pengen aja, jawab Franz jujur memeluk Ara lagi. Beberapa hari ini Franz memang merasa dirinya aneh seperti orang berubah kepribadian serta tak bisa jauh-jauh dari Ara. Sesampainya di rumah, setelah obrolan singkat mereka semua pun tidur kembali karena masih tengah malam. Cepetan Ra, kata Franz tak tahan jauh-jauh dari Ara, dia sudah berbaring di ranjang menarik selimut. Iya, Daddy bawel. Gemas Ara ikut masuk ke dalam selimut setelah mengganti bajunya dengan piyama. Daddy mau dipeluk, kata Franz manja melingkarkan tangan ke perut Ara. Bersambung.